close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Halo guys, sekarang kita lagi ada di Masjid Istiqlal. Ide pendirian Masjid Istiqlal dicetuskan oleh beberapa ulama pada sekitar tahun 1950 sampai 1953, di mana salah satunya adalah Menteri Agama Kiai Haji Wahid Hasyim. Dilansir situs resmi Cagar Budaya Kemdikbud, ide dari beberapa ulama kemudian direalisasikan dengan membentuk yayasan bernama Yayasan Masjid Istiqlal. Kala itu Presiden Soekarno menyambut baik ide dari para ulama dan memutuskan membuat sayembara pembuat rancangan desain Masjid Istiqlal. Rancangan judul Ketuhanan karya Frederick Silaban yang terpilih, di mana arsiteknya merupakan seorang Kristen Protestan yang berasal dari Sumatera Utara. Pada tanggal 24 Agustus 1961, tepat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Presiden Soekarno melakukan pemasangan tiang pertama Masjid Istiqlal. Disaksikan ribuan umat Islam. Sayangnya, pembangunan masjid tidak jalan lantaran sesuai situasi politik yang kurang kondusif. Pada tahun 1966, Menteri Agama Kiai Haji Muhammad Dahlan kembali mempelopori kembali pembangunan masjid ini. Dahlan menggalang dana agar pembangunan fisik masjid digencarkan kembali, di mana pengurusannya dikoordinir oleh Kiai Haji Idam Solid yang ditunjuk sebagai koordinator Panitia Nasional Pembangunan Masjid Istiqlal. Dalam waktu 6 tahun, akhirnya bangunan utama Masjid Istiqlal selesai, yakni tepat pada 24 September 1967. Adapun keseluruhan pembangunan Masjid Istiqlal diselesaikan dalam kurun waktu 17 tahun. Setelah lama menanti, Masjid Istiqlal akhirnya diresmikan langsung oleh Presiden Soeharto pada 22 Februari 1978, yang tanggalnya kini dijadikan peringatan Hari Istiqlal setiap tahunnya. Masjid terbesar yang berlokasi di dekat Monumen Nasional ini dikenal sebagai masjid yang memegang sejarah panjang. Masjid ini rupanya menyimpan makna tersendiri di balik pemberian nama Istiqlal. Sejarah Istiqlal ada dalam buku berjudul Travelicious Jakarta, Jalan Hemat Jajan Nikmat karya Rini Raharjanti. Dalam buku tersebut diceritakan tentang Masjid Istiqlal yang merupakan masjid terbesar di Asia Tenggara. Makna di balik sejarah dan pembangunan Masjid Istiqlal sungguh unik. Arti Istiqlal dalam bahasa Arab adalah merdeka, karena Masjid Istiqlal dibangun sebagai ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas perjuangan keras bangsa Indonesia yang berhasil mendapatkan kemerdekaan. Selain sebagai tempat ibadah hingga kini, Masjid Istiqlal juga digunakan untuk keperluan sosial, informasi, dakwah, pendidikan, dan kegiatan masyarakat lainnya, dengan pengelolaan di bawah Badan Pengelola Masjid Istiqlal Jakarta. Diketahui, Masjid Istiqlal mampu menampung jemaah hingga 200.000 orang. Adapun tersedia 7 pintu gerbang masuk masjid yang seluruhnya dinamai sesuai Asmaul Husna. Bangunan utama berdena segi 4 menghadap ke utara. Masjid ini memiliki 5 tingkat, di mana bagian sebelah tenggara terdapat beberapa bangunan terbuka. Masjid Istiqlal dibangun dengan tinggi gedung utama sekitar 60 meter, panjang 100 meter, dan lebar 100 meter. Adapun gedung utama masjid dibangun dengan 2.361 tiang panjang. Gereja Katedral yang berada di seberang Masjid Istiqlal ternyata sudah eksis sejak zaman kolonial. Tepatnya pada tahun 1808, 2 orang utusan Raja Louis dari Belanda datang ke Batavia untuk membangun tempat ibadah yang layak bagi umat Katolik. Bangunan asli katedral pun pertama kali diresmikan pada 1810. Seiring berjalannya waktu, bangunan gereja itu juga makin menua sehingga dibutuhkan renovasi. Namun pemerintah kolonial enggan mengeluarkan dana. Sampai akhirnya pada tahun 1826, katedral sempat dilahap si jago merah. Kondisi bangunan makin parah, di mana puncaknya pada 1890, pilar gereja tak lagi mampu menopang berat bangunan hingga benar-benar roboh. Selang setahun kemudian, barulah renovasi dilakukan. Namun inisiatif ini bukan berasal dari pemerintah, melainkan berkat dana patungan dari pemuka agama dan umat. Alhasil pada 1901, katedral resmi berdiri kembali.
Gereja ini merupakan salah satu situs cagar budaya nasional itu memiliki nama resmi De Kerk van Onze Lieve Vrouwten Hemelopmene. Gereja ini masuk ke dalam situs Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya Kemdikbud, diresmikan pada tahun 1810 silam sebagai gedung gereja. Arsitektur gereja dibuat dengan gaya neogotik. Denah dengan bangunan berbentuk 60 meter dan lebar 20 meter. Konstruksi bangunan ini dikerjakan oleh seorang tukang batu dari Guangzhou, Cina. Selain menjadi tempat untuk beribadah, gereja ini juga menyediakan museum rekaman sejarah persebaran ajaran Katolik di Jakarta sebagai edukasi masyarakat.